Bu, bu, berangkat haji umrah itu panggilan, Bu. Biar tidak ada wanta kalau Allah panggil, ada saja. Jangan pesimis, jangan putus asa. Yang berdiri di sini, Bu, kita kira banyak uangnya, tidak ada wanta, Bu. Tapi kenapa bisa berangkat? Ada saja, Bu, yang panggil. Tapi Pak Ketua, minta maaf, Kementerian Haji Umroh. Saya berangkat haji umroh itu tidak ada uangku, Ibu. Cuman ikut audisi dai TPI di Jakarta 2006. Kalau anak KDI itu anak API Akademi Pelawak, termasuk Rina Nose dengan Sule, itu hadiahnya rumah, mobil, dengan motor. Kalau kami dai TPI itu hadiahnya haji dengan umroh plus pembeli pulsa 30 juta. Iya. Padahal kalau dipikir di mana kamu ambil uang. Tapi kalau Allah yang ngundang, tidak ada yang tidak bisa. Rezeki itu, Bu, Allah yang ngatur. Betul apa betul, Bu? Jangki bilang ada dari mana mau ambil uang suamiku? Di mana tongki kodong karena begini? Jangki ngomong seperti itu, Bu. Bisa jadi hari ini tidak ada wanta, Allah kasih uang besok bisa berangkat. Seandainya uang banyak kasih berangkat umroh orang nih dekat rumah aku, Pak Ketua. Mobilnya banyak, tambangnya luar biasa, rukonya berjejer, tidak berangkat karena Cina. Minta maaf. Nggak ada di Cina di sini. Bukan karena uang banyak, panggilan. Jadi kalau mau cepat berangkat tanah suci, amalkan ini supaya bisa cepat berangkat tanah suci, Bu. Bu, dicatat baik-baik supaya bisa cepat berangkat tanah suci. Setiap malam Jumat baca surah Yasin 3 kali sebelum tidur. Apa, Ibu? Berapa kali? Malam Sabtu surah Al-Waqiah 3 kali sebelum tidur. Apa, Ibu? Selama setahun dibaca, tidak berangkat-berangkat, tambahi surat tanah. Daftar lagi di poker, insya Allah Ustaz terakhir. Apa masih mau kok? Bawa ke BSI. Insya Allah cair. Minta maaf Pak Ketua DPR. Minta maaf ya. Jadi beda-beda itu gaya ceramahnya orang. Nggak sama-sama itu. Kalau pas Senuding MZ begini cara ceramahnya, cara pegang mic-nya itu kan beda. Songkoknya miring, tangannya begini. Hakikat puasa adalah membentuk manusia yang bertakwa. Intinya adalah pengendalian diri. Masih banyak saudara-saudara kita berada di bawah garis kemiskinan. Kalau bulan ini kita diberikan kuluasan rezeki, jangan lupa di sana ada anak yatim, orang tua jompo, janda-janda kembang yang harus dinikahi. Minta maaf. Salah ucap, Kak. Itu kalau pas Senuding MZ. Masih mau? Agim. Mau dengar ke Agim ceramah? Agim kan lembut sekali tuh suaranya. Hadirin pemirsa yang budiman, kalau hati bersih, pikiran tenang. Betul tidak, Bapak Ibu? Itu kalau Agim menyanyi nih, Agim, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah suami, jangan menikah lagi. Itu Agim. Masih mau? Masih mau? Ustadz Jeffrey Al-Bukhari almarhum, berapi-api itu kalau betiau. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ujian. Masih mau? Roma Irama. Itu Roma Irama kalau menyanyi Pak Ketua. Hadirin, pada malam ini saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Adu Domba. Masih mau? Ustadz Nur Maulana. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Aduh, ya Allah ya Rahman ya Karim. Pak
Ketua DPR ya insya Allah sehat ke selalu. Pak Wakil Ketua Harian insya Allah mudah-mudahan sehat ke selalu. Dari Kementerian Haji dan Umroh insya Allah sehat ayahanda. Terus BSI dari Taspen mudah-mudahan sehat semua. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, majelis taklim dan tokoh bangunan. Sinar bangunan. Ada tokoh bangunan di sini. Oh, ada di depan. Ayo insyaallah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kalau kulihat semua ini ibu-ibu di belakang ini calon-calon mukanya semua bercahaya semua. Iya, mungkin karena ada sinar matahari atau apa sampai bercahaya semua mukanya. Allahu Akbar. Jadi besok-besok ibu, besok-besok kalau mau lihat Kak lagi, Sabtu Minggu pagi itu ada Kak di Trans 7 jam 6 pagi. Kalau ada orang yang tinggi sungkuna itu lagi begitu jalan Kak keluar tadi na bilang, tinggi na sungkuna baru rana pendek. Ini ciri-ciri pagosip. Tapi kalau di sini tahu ada, tidak ada je pagosip, bercahaya semua mukanya. Itu di Makassar, Bu. Dede kalau gosip kina cerita orang, kebiasa buka mi tangan menunjuk kadang bibir mami. Begini nih modelnya Pak Kota. Itu ya. Tapi yang mana kayak itu? Biasa kalau lihat orang seperti itu satu doa aku, ya Allah kembalikan lalu bibirna. Tidak keluar kembali biar tak kena orang selahi jarang kau. Baru sembarang cerita Pak Ketua, biar tetangganya cerita semua. Jadi masuk itu saya, yang mau ke cerita karena keluarga yang paling dekat itu adalah itu kan biar tetangganya dia bilang, ada deh, ku tahu gitu. Bolak-balik kita na suci, banyak uangnya, 2-3 rumahnya, 2-3 mobilnya, tapi itu anak-anak deh. Dia bilang kenapa? Nah, kalau pagi-pagi pergi sekolah lagi jemput ki. Kalau pulang lentong yang ngantar. Kenapa ke kalau jemput yang ngantar ke tukang ngojek? Nah bilang bukan bodoh pacarnya. Loh kenapa kalau pacarnya? Masalah buat lo. Nah bilang, oi anakku saya tidak ada yang jemput-jemput. Siapa yang mau jemput ya anak? Kalau baru TK. Nah bilang, oi SMA mi anakku tapi tidak ada yang jemput-jemput. Jelek nih kawan anak. Mau dikasih ketawa lagi nanti mau ki berangkat ki umroh sama Pautir saya bimbing ki insya Allah. Saudaraku owner Pautir yang insya Allah mudah-mudahan sehat bersama owner Pautir cabang Paropo, mudah-mudahan sehat ki semua. Amin ya robbal alamin. Singkat saya sampaikan, tidak usah panjang lebar ceramah. Saya ceramah mungkin 3 jaman lah. Tahan jadi duduk sampai 3 jam. Kalau tahan jadi duduk lagi pengen saya pulang. Ada 4 janjinya Allah bagi orang yang berangkat haji ataupun umroh. Bu, percaya enggak dengan janjinya Allah? Kalau Allah yang janji, tidak bakalan diingkari janjinya. Betul apa betul? Beda kalau janji kampanye. Minta maaf aku tuh. Yang marah nah. Enggak je kalau Pak Ketua enggak marah. Berarti kalau marah begitu itu. Pak Ketua jadi marah. Allahu Akbar. Bulan lalu kalau tidak salah saya di Luhut Timur ceramah di tempatnya mantan Bupati Luhut Timur Pak Budiman. Bapaknya, mamanya meninggal. Malam pertama saya yang ditelepon di Makassar, malam ke-40-nya saya di Luhut Timur. Pas lewat malam-malam di sini, aku bilang kapatum pakai itu mau ceramah di Palopo. Ternyata alhamdulillah, walaupun bukan Pak Ketua yang ngundang, penting berangkat ke umroh bersama Pautir wisata. Apa janjinya Allah dan Rasulnya Pak Ibu bagi orang yang berangkat haji dan umroh? Pertama, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah selama hamba itu mau tobatun nasuha.
Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah selama hamba itu mau tobatun nasuha. Ustaz, banyak dosaku, takut kau berangkat umroh. Jangan khawatir, Allah mengetahui isi hati kita. Kita mau tobat sampai di tanah suci, di sini saja diampuni dosa. Apalagi kalau sampai di tanah suci. Bu, kenal Fir'aun? Kenalan di mana sotak sambar? Biar Fir'aun nak kenal juga. Bahayanya di Palopo, biar Fir'aun nak kenal. Berarti temannya ini Pak. Ini bahaya. Ayo pulang deh, ada temannya Fir'aun. Di Balikpapan kan baru-baru ceramah, aku bilang kenal iblis, nah bilang kenal, gue bilang ada lebih parah poding. Itu masih di mana ke ceramah itu Pak Ketua, aku bilang kenal Abu Bakar Siddiq, nah bilang kenal, kenalan di mana, nah bilang di mall. Bilang Pak Abu itu serta bilang jangan kau bicara mall deh, karena ada kenangan manisku di mall. Bu, pergi ke mall tidak jadi belanja, gara-gara apa? Lihat ke suami istri peluk-pelukan di mall, mesranya padahal sudah tua. Yang biasanya mesra-mesraan itu kan yang muda-muda ya, yang peluk-pelukan di mall. Ini sudah tua masih peluk-pelukan. Saya kan orang kepo. Ku ikuti terus keluar sampai pintu mall. Ku tanya ki Pak, apa resepnya? Kepala imigrasi. Kepala imigrasi. Kepala imigrasi. Udah di Pak, kamu mau pulang. Minta maaf Pak. Udah mau pulang. Enggak apa-apa. Oh iya. Yang jadi pertanyaan, sampai di mana nih ceramahku? Masalahnya yang masuk orang gagah. Saya sudah lupa ceramahku. Kira-kira bagaimana kalau yang cantik yang datang? Penasaran aku ikuti terus kelar sampai pintu mall. Ku tanya ke Pak, apa resepnya? Kenapa mesra sekali? Langsung anak tatap. Siapa yang mesra? Ku bilang kita itu teman masih peluk-pelukan. Bukan orang mesra ini. Ku peluk istriku karena kapan lepas sembarang na belanja. Bahaya. Astagfirullahaladzim. Gue bilang, kalau orang Makassar bilang ini namanya suami pampidokang. Apa bahasa Palaponya, suami yang tidak mau kasih uang belanja istrinya. Nah pelit, tidak mau kasih uang belanja istrinya. Nah sembunyi kalau ada. Bu, adakah suami-suami begitu di sini? Alhamdulillah kalau tidak ada. Pada zaman Rasulullah ada. Istrinya Abu Sofyan datang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku pelit, tidak mau kena kasih uang belanja. Apa kalau saya ambil uangnya tanpa sepengetahuannya, dosa apa tidak? Rasulullah menjawab, tidak dosa, yang penting ambil secukupnya. Jangan ambil semuanya Ibu. Jadi suaminya masuk di WC, periksa dompetnya, ada 1 juta, ambil 100.000. Beli ikan katamba, bakar rica-rica, hidangkan di meja. Begitu suaminya datang pasti nabi, wih deh, mantapnya masakannya istriku, mimpi apa aku semalam. Nah bilang apa itu yang mantap nih, uang kucuri ini. Ada cerita warkop Pak Ketua, cerita warkop lama kini mau ceramin. Ada cerita warkop biasa Pak Ketua di kalau ketemu dengan sesama ustad ada keluar semua cerita ya. Mulai dari cerita ayat, hadis sampai yang lucu dicerita. Termasuk ini suami yang pampidokan suami yang seke. Biasa Ibu deh kalau ada tamunya suami tak kan berteriaki ke dapur. Ibu, kopi ada tamuku. Nah bilang istrinya di dapur, tidak ada gula. Itu dia bilang kasih kau uang belanja. Lama-lama dia bilang, Bu, mana nih kopi? Dia bilang tidak ada gula. Iya masuk kuku ketuk. Istrinya sembunyi di belakangnya gordeng. Dia bilang, kapan kau masuk kau ketuk? Tiba-tiba tamunya mau sekali buat air kecil. Begitu lewat tamunya langsung dibilang tidak ada gula. Dia bilang itu tamunya, Ika kalau tidak ada gula tajam makin ketuk. Kasingga ke ini mau aja buang air besar. Air kecil. Dia bahaya. Fir'aun itu dosanya bagaimana Pak Ibu? Itu hampir saja diampuni dosanya oleh Allah. Kapan itu?
waktu Fir'aun mau tenggelam di Laut Merah. Tahu Laut Merah? Mesir. Tahu Mesir? Ujungnya Petarani, Makassar, belok kanan. Kembaran aku nibu. Oh, jalan laut di gitu ya. Oh. Apa yang terjadi? Itu Fir'aun 70 kali minta tolong kepada Nabi Musa. Apa kata Fir'aun? Musa, tolong saya. Musa, tolong saya. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Musa, itu Fir'aun 70 kali minta tolong kepada engkau. Kenapa engkau tidak hiraukan? Apa kata Fir'aun? Menjengkelkan sekali ya Allah. Apa kata Allah? Ingat, apa nih kata-katanya Allah? Seandainya Fir'aun minta tolong kepada aku dan beriman kepada aku, itu akan kuselamatkan di Laut Merah dan akan kuampuni dosa-dosanya. Apatah lagi berangkat di tanah suci Pak Ibu, tawaf 7 kali mutar sa'i, 7 kali bolak-balik tahallul, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang penting berangkat ke sama Ustadz Raja. Mau wisata, insya Allah saya bimbing nanti. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Haji Allah dan Rasulnya bagi orang yang berangkat haji dan umroh, doa-doa kita diijabah oleh Allah. Sampai ke tanah suci, ayo minta sesuai dengan kebutuhan, jangan minta sesuai dengan keinginan. Allah tidak akan beri kalau kita minta sesuai dengan keinginan. Contoh, saya ke Palopo supaya tidak capek kan naik mobil karena 1:30 tadi malam baru sampai, Kak. Apa yang ku minta kepada Allah? Ya Allah, mau naik helikopter. Coba, seandainya Allah kasih ke helikopter karena itu keinginanku, Allah kasih saya. Di mana mau lu parkir? Bisa jadi bayar pajaknya. Tuh. Karena Allah mengetahui kebutuhanku. Raja, kau kebutuhanmu cuma mobil, jangan dulu pakai helikopter, belum saatnya kau pakai helikopter. Makanya kalau berdoa di tanah suci, berdoa minta sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Ini kalau orang berdoa, wih, jadi saya tuh di tanah suci Pak Ibu, kalau berdoa Kak, tidak ada uangku, minta Kak di depannya Ka'bah, minta sesuai dengan kebutuhanku. Tapi saya bijaksana dalam berdoa kepada Allah. Apa doaku Pak Ketua? Ya Allah, kalau rezekiku masih ada di langit, turunkan ya Allah. Kalau masih ada dasar bumi, naikkan ya Allah. Kalau masih jauh, dekatkan ya Allah. Kalau masih ada di pegadaian, tebuskan ya Allah. Bilang malaikat orang banyak utang naik. Tidak ada aja dari pegadaian sih. Iya, jadi saya kalau tidak ada uangku. Tapi bu, kalau berdoa kita rezeki terus minta tongki kesehatan nih bu, minta tongki anak yang soleh dan soleha. Rata-rata nih kemarin ada maulid, nah panggil Kak Ustadz, sini ke dulu ceramah di rumahku, keluarga aku jini. Ya datang ceramah. Apa dia bilang sama saya? Ustadz, sampaikan sama jamaah kalau ceramah ki, jangki rezeki terus minta kalau berdoa. Minta kesehatan Ustadz. Aku bilang kenapa ngomong begitu? Kita bilang coba Ustadz, saya bolak-balik tanah suci aku lancar, rezekiku juga lancar. Coba pilih berapa mobilku? Terus lihat, ini anggapanku, nah bilang ambil ke satu. Ternyata cuma suruh banyak mobilnya. Apa nah bilang banyak mobilku Ustadz. Tapi ini coba lihat tidak bisa maka berdiri sholat. Kenapa? Asam urat. Minta kepada Allah kesehatan. Cuma kayak jamaah sekarang ini ada jamaah aku Pak Ketua kan begitu, misalnya saya orang kepo. Dia bilang Ustadz, antar Kak masuk di depan pintu Ka'bah, ku antar ki masuk pintu Ka'bah, ku dorongin naik ke pendek Kak, songkok kuji tinggi. Sampai di luar ku tanya apa kita minta, nah bilang minta Kak Ustadz, mudah-mudahan sertifikasiku cepat di keluar. Ku bilang jauh-jauh itu ke sini nah sertifikasi jadi minta. Nah bilang ada utangku Ustadz, nah itu mami ku pak janji. Ini yang satu lagi, Ustadz antar Kak masuk di Hijri Ismail, ku antar lagi masuk di Hijri Ismail, ku jagai, tidak sholat Kak gara-gara dia yang ku jagai. Sampai di luar ku tanya, apa kita minta? Nah bilang minta Kak Ustadz mudah-mudahan daganganku lancar. Bilang rezeki ini saya minta. Apa salah Ustadz? Tidak salah, tapi ingat kesehatan dengan anak yang soleh dan soleha. Ini jalan Pak Ketua waktu di Madinah. Nah bilang Ustadz, aku bilang
mau ku rasakan sholat tahajud di Rauda. Aku bilang, ayo Mi, jam berapa mau tak? Nah bilang jam berapa karena kosong. Aku bilang, woi bukan mall ini Rauda, semakin tengah malam semakin banyak orang. Nah bilang, jadi jam berapa Pak Dek? Nah aku bilang, kita jam berapa mau tak? Nah bilang jam 1. Aku bilang, oke, setengah 1 anak di depan kamarku. Nah bilang, Ustaz ada Ma. Aku bilang, tunggu Ma, mandi dulu. Nah, baru dinginnya di Medina luar biasa. Mandi gak, selesai mandi ku antar masuk jam 1 baru sampai di jam 1 baru sampai di masjid. Jam 1 saya antar ke masjid, setengah 3, jam 3 baru lolos. Aku bilang, masuk begitu kosongnya. Nah bilang, kita iya. Aku bilang, jangan mau kau pusing, yang penting masuk kau dulu. Nah bilang, tapi ditungguin ya Ustaz. Aku bilang, satu jalur di keluar, kita yang dulu keluar tunggu di luar. Kalau saya yang duluan, ku tunggu di luar. Ternyata saya yang duluan keluar, ku tunggui sampai selesai sholat subuh tidak muncul-muncul. Masalahnya saya yang bawa ke sandalnya. Barusan ada jamaah yang kasih bawa ke sandal ini tompi jamaah. Ku bawa tommi itu dingin mah itu. Mana nih ini kodon jamaahku. Merasa keram di badanku di luar, masuk ke cari ke nausir ke laskar ka. Haj ukhruj yallah, keluar kaseng. Sampai di luar keram badanku, masuk lagi cari. Haj ukhruj yallah. Keluar mau ke jalan mau kok. Saya bilang itu orang Arab. Selesai sholat subuh jengkel tomah, ku tinggalkan. Pulang ke hotel, ku bilang biar mie hilang. Kau pernah hilang di Makkah Pak? Nah tidak mau dibilang orang hilang. Ku bilang hilang, kena bilang tidak. Ku bilang kenapa aja? Nah bilang tidak, ku tahu ke jalan pulang. Bilang paraca gini. Sementara sarapan nggak datang berteriak, Nabi bilang, Ustaz terima kasih banyak. Oi nyaman na sholat ke di Roda. Aku bilang dari mana Ki? Nabi bilang dari Roda tuh ke kita tuh yang ngantar. Aku bilang kenapa tidak keluar Ki? Nabi bilang, Ustaz nyaman sekali di dalam. Ku lupai bilang janjian Ki. Saking nyaman di dalam ku lupai Ki. Ku bilang apa itu? Ada di dalam lama sekali. Nabi bilang, Ustaz apa lagi mau ku minta? Anakku semua sudah menikah Ustaz. Ada semua pekerjaannya, ada semua rumahnya, ada semua mobilnya. Alhamdulillah. Tinggal diriku mami ku doakan. Ku bilang apa itu doa atas selama di dalam Rauda Ki? Nabi bilang mau kita tahu Ki Ustaz. Ku bilang iya. Nabi bilang mulai jam 3 sampai selesai sholat subuh satu jadi doaku. Ku bilang apa itu doa? Nabi bilang ya Allah mudah-mudahan kehidupanku sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bilang, banyak namanya jamaah aku bawa, nak kita tunjilin doanya. Nabi bilang, alhamdulillah Ustaz. Iseng-iseng matanya kipat kutua. Aku bilang, berapa mi umur tak? Nabi bilang, alhamdulillah Ustaz. Umurku sekarang masuk mi 62. Aku bilang, 1 tahun mama ki hidup. 1 tahun mama ki hidup. Nabi bilang, kenapa ngomong begitu? Aku bilang, kita sendiri yang minta kehidupan tak sama Rasulullah. Rasulullah umurnya 63, kita 62, berarti tinggal 1 tahun. Nah simpangin nasi, Nana bilang jadi Ustaz. Bilang urusan tamami itu. Nana bilang sebentar malam antarkan lagi masuk. Aku bilang apa lagi mau diminta? Nana bilang mau jikuralat tuh apa? Ternyata takut mati. Ya Allah. Doa-doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ya, Bu. Ayo berangkat dengan poter. Insya Allah nanti ini tanggal 1 ini kita manasik di Hotel Dalton di Makassar itu kurang lebih 800 jamaah. Untuk bulan Desember Bu Haji ya, itu sekitar 1.200 jamaah yang kita akan berangkatkan. Insya Allah. Bu berdoa Ki, mudah-mudahan bisa Ki berangkat semua. Amin ya Rabbal. Apalagi janjinya Allah dan Rasulnya bagi orang yang berangkat haji dan umrah. Bu, Allah akan angkat kemiskinannya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dikatakan orang berangkat baik haji maupun umrah, Allah akan angkat kemiskinannya. Tidak pernah dengar orang pulang dari tanah suci dan tidak berangkat lagi. Itu baik haji maupun umrah. Yang biasa saya dengar, ibu berangkat dulu tahun ini, tahun berikutnya nak bawa suaminya, tahun berikutnya nak bawa istrinya, tahun anak-anaknya, tahun berikutnya nak bawa ininya, nah tahun berikutnya. Siapa yang ganti itu uang? Allah yang ganti Pak. Memang Allah angkat kemiskinan kita. Yang terakhir, mau pengundian ini dibawa ke sini. Yang kedua lapor Tomma. Yang ketiga ada kaduriang.
Tadi malam begitu sampai saya langsung disambut dengan durian. Karena aku tanya, memang sama ownernya di sini, aku bilang tidak ceramah Kak kalau tidak ada durian. Dia bilang siap. Alhamdulillah. Pasca tidur susah tidur karena kembung perutku. Apa janjinya Allah dan Rasulnya bagi orang yang berangkat haji ataupun umroh? Pak Ibu, Allah tambah kayakan dia. Kenapa Allah tambah kayakan Ustaz? Bu, Allah yang janji kita kan ini berinfak di jalan Allah. Apa janjinya Allah? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Apa kata Allah? Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini kan menginfakkan harta kita di jalan Allah. Di store itu wantabu, apa yang dipakai untuk urusan umroh itu aslinya hartata. Apa kata Allah? Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, sebiji dia tanam akan tumbuh satu batang, kemudian akan mengeluarkan 7 tangkai. Setiap tangkainya Allah kasih 100 butir. Karena 7 tangkai 700 butir. Itu janjinya Allah. Tuh, jadi kalau mau kita mendaftar, nah banyak jiwanta, jangan kita terlalu kuat menawar. Apalagi Pak Ketua banyak jiwana. Keluarkan nih. Jaga deh. Banyak orang banyak begitu Pak Ketua. Dia Tommy banyak wana setengah mati Tommy menawar. Sampai di tanah suci lebih banyak lagi komplain nah. Dia bilang apa itu banyak wana baru begitu. Bagaimana Allah mau ganti? Nah tidak ikhlas kok. Sampai kemarin ada jamaah Nabi bilang, Ustaz, aku bilang ye. Nabi bilang Allah ganti itu uangku biar yang ku belanja oleh-oleh. Bilang Allah ganti, bagaimana Allah tidak ganti deh? Apalagi dari Makassar paling kuat belanjana. Ada mina tenteng kanan di migrasi Jeddah itu, ada mina tenteng kiri. Ada mina ransel kecil di depannya, ada mina ransel besar di belakangnya. Ada tuh mina dorong pakai kaki. Itu paspornya na gigi mami. Jadi jalan kayak orang setrak. Jam dari mana itu? Dari Makassar. Allahu Akbar. Intinya Ibu, ini yang kita kejar. Al-umratu ilal umrah kafaratu bainahuma. Dari umrah ke umrah penghapusan dosa. Itu yang kita kejar. Seandainya bukan pengampunan dosa, siapa yang mau capek-capek ke tanah suci? Siapa yang mau capek-capek dari berapa jam naik mobil ke Makassar? Dari Makassar terbang ke Jakarta itu 11 jam naik pesawat, sampai lagi ke Madinah 5 jam naik mobil. Capek Bu. Seandainya bukan pengampunan dosa, siapa mau pergi capek-capek? Ayo Ibu ya, perbaiki niat kita. Insya Allah Allah akan ijabah doa-doa kita untuk berangkat tanah suci bersama Pautere Wisata. Oke coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.